Halo Revolvers, ketemu lagi di channel RK Group. Di sini ada salah satu mobil tempur yang diproduksi oleh ini dia mereknya DFSK. Mungkin sebagian orang belum tahu dan kita akan ulas singkat dalam video ini mulai dari tampak paling dalam ya. Secara garis besarnya, mobil tempur itu yang istilahnya adalah basic aja. Mobil basic misalkan dari ketinggian itu pastinya terlihat lebih tinggi ya, dashboardnya pasti lebih rendah. Kemudian tidak ada material soft touch, contohnya seperti ini. Hanya di sini kayak model ala-ala kulit jeruk ya. Ini ala model kulit jeruk. Kemudian kalau kita perhatikan dari dashboardnya tidak ada pula airbag baik sisi kiri maupun dari setir, semuanya tidak ada. Namanya adalah mobil tempur. Secara garis besarnya, kalau dashboardnya ini kami suka dengan desain ala istilahnya desain dia sendiri yaitu DFSK. Nggak nyontek daripada brand lain, kami suka seperti ini ya. Simple, kemudian sesuai dengan fungsionalnya aja. Dan di sini kalau kita lihat ada kisi AC yang model bulat. Nah di sini juga ada aksen kayak model keras ya, garis-garis seperti ini. Ini juga menambah kesan unik dan tombol hazard ini unik berada di bagian kanan setir ya, bukan di bagian kiri maupun di bagian tengah atas. Nah di bagian bawah juga di sini kosong semuanya, ini dummy semuanya tombol-tombol kalau Anda mau memodifikasi sendiri. Di bagian sini ada penyimpanan tertutup, biasanya ini buat koin, kartu parkir dan sebagainya. Untuk bagian door trimnya, kalau kita perhatikan di sini ada material empuk ya, ini empuk semuanya nih. Tapi sayangnya memang empuknya bukan di bagian sandaran tangan alias pegangan tangan juga. Yang empuknya adalah di bagian sini. Nah di sini untuk power window-nya ini istilahnya adalah by power, masih manual seperti ini. Nggak masalah ya, karena dia adalah mobil tempur. Di bagian bawah tidak ada cup holder sama sekali. Ini adalah warna dasarnya yaitu basicnya warna putih daripada mobilnya. Untuk bagian setirnya kita bisa perhatikan di sini semuanya model ala dummy. Bahkan sampai logonya aja model dummy, bukan yang chrome. Di sini ada aksen kayak model ala-ala kulit jeruk. Kemudian di sini tidak ada istilahnya steering switch sama sekali. Nah di sini juga belum ada lapisan kulit. Tapi kalau dipegang dan disentuh seperti ini masih dalam kategorinya cukup empuk ya. Kemudian instrumen clusternya kategorinya juga standar biasa aja. Tidak ada istilahnya wah-wahnya. Standar banget, tengah kilometer, kiri high temperatur, kemudian kanan adalah fuel gauge. Yang intinya adalah sesuai dengan fungsionalnya aja sebagai mobil tempur. Nah kemudian di bagian tengah di sini kalau kita lihat ada radio FM. Kemudian di sini masih model ala putaran semuanya. Tidak ada yang elektrik. Di sini juga terdapat kisi AC lagi di bagian kiri maupun kanan yang modelnya bulat-bulat. Ini masih dalam kategorinya malah justru kami suka nih. Simpel tapi agak kesannya retro. Kami suka malah seperti ini ya. Nah, di sini juga ada penyimpanan terbuka. Di bagian bawah sini ada tempat AC. Dan AC-nya ini istilahnya masih manual banget dan memang tidak ada arah semburan dan lain sebagainya. Hanya sekedar AC aja. Nah, di sini kami suka lagi untuk transmisinya manual. 5 percepatan, tapi posisinya daripada persnelingnya terletak di bagian atas. Jadi kalau mobil tempur seperti ini tidak akan mengganggu penumpang di bagian kiri kita sebagai seorang driver ya. Nah di bagian bawah adalah tempat untuk bukan power outlet yang jatuh itu, melainkan adalah buat ngerokok. Jadi kalau mau merokok ini cocoknya seperti ini ya, pakai mobil tempur ini dan asbaknya bisa ditaruh di bagian sini. Nah memang sayang sekali kami kurang suka adalah di bagian sini parkir. Ya istilahnya parkirnya, untuk parkirnya atau rem parkirnya ini masih model kayak tarik seperti ini nih. Kami kurang suka, kurang lebih ya seperti ini kami kurang suka. Tapi selebihnya daripada itu semuanya plus minus. Nah di sini untuk penyimpanan tertutup juga ada di bagian bawah. Wah ini suka nih, ini gede banget. Kemudian penyimpanan terbuka juga ada di bagian atas. Nah untuk door trim bagian kiri sama persis di bagian kanan. Nah untuk di sini kalau kita perhatikan kursinya kategori tipis. Dan di sini kami kurang sukanya adalah tidak ada headrest, tipis. Maju mundur ini bisa di sisi driver aja. Untuk daripada penumpang ini benar-benar fix tidak bisa maju mundur. Nah kemudian untuk detail lainnya di bagian atas kalau kita perhatikan ada pegangan dua ya, pegangan tangan di situ. Daripada ya istilahnya kalau kita lihat di pilar depan, kemudian di bagian atas sun visor belum ada. Di bagian penumpang, nah untuk bagian driver ini ada sun visornya. Untuk spion bagian tengah fix dan ada lampu kabin yang masih bohlam. Kalau dari tampak samping kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah tampilan daripada mobil tempur dari DFSK. Yang dimana DFSK ini kalau kita perhatikan yang utamanya kita pembahasannya adalah di baknya. Baknya kategorinya cukup luas dengan daya angkut kurang lebih di 1 ton 270 kg. Nah di sini juga memiliki kelebihan secara tekniknya. Bahasa tekniknya adalah di sini terdiri daripada yang istilahnya sasisnya itu 2 vertikal dan 9 horizontal. Kalau di lain mungkin di bawahnya angka 9, dia memiliki 9 horizontal. Jadi lebih kuat untuk daya angkutnya dan ketahanannya. Di samping pula, kalau kita lihat ya, di sini ada tingkat safety-nya, pengaman safety ketika ada barang atau benda apapun yang mengenai daripada kaca maupun daripada kabin depan ini. Ini sampai di bagian atas ya. Dari atas sini sampai dengan di bagian bawah semuanya terlapisi dan tersafety dengan adanya bagian ini ya.
Dan ini juga bisa dibuka model ala yang istilahnya pembukaan kanan kiri dan belakang juga. Ini bisa kita buka di bagian sini, kemudian di bagian belakang juga sama. Nah, ini bisa kita buka kanan kiri, belakang juga bisa semuanya. Di bagian samping juga mendapatkan cover ya. Di bagian pengisian fuel ada covernya di sini nih. Lebih cakep lah ya terlihat. Kemudian di bagian paling belakang, ini dia baru akan terlihat. Ini dia DFSK Super Cap. Dan di sini ada kodenya 15D VVT. Dan ini adalah bermesin bensin ya, bukan diesel. Kecuali kalau Anda mau diesel itu bisa request. Yang pastinya mungkin harganya akan berbeda. Secara garis besarnya, tampilan dari belakang kategori cakep ya. Kategori cakep dengan model lampunya ini tercover. Lampunya ada covernya dan ini kokoh ya. Keren loh, cakep loh ya karena ada covernya di bagian lampu dan di sini juga ada istilahnya safety-nya dibuat kayak model ala karet. Jadi ini kalau ada benturan kena tembok dan sebagainya nggak langsung kena bodi, masih terlindungi dulu ya. Pasti akan berbenturan dengan karet di sini. Walaupun secara detailnya semua lampu di bagian belakang masih bolam, baik lampu sen, lampu mesin, lampu mundur, lampu rem semuanya masih bolam, belum ada yang LED. Tapi cakep dengan model bentuknya, desainnya, istilahnya benar-benar ini cakep kalau menurut kami. Dan bahkan di bagian tengah tempat platnya juga dibikinkan plat, benar-benar plat ya. Ini benar-benar plat. Ini bagus banget walaupun memang lampunya juga pasti masih bolam di bagian bawah sini. Untuk daripada ban serep terletak di bagian sini. Nah, untuk dari sisi bawah ini juga memiliki kelebihan di mana akan berbeda dengan mobil tempur lainnya. Untuk ber daunnya kalau kita perhatikan di sini memiliki 6 lapis daripada ber daun. Ini adalah salah satu kelebihan juga yang dimiliki DFSK daripada kompetitor lainnya. Kemudian dari tampak samping kiri, ini masih sama persis. Ditambah lagi ada mudguard pastinya ya, di bagian belakang ada mudguardnya juga. Cover juga ada di bagian kiri ini, biar matching di bagian kanan tadi. Nah, kalau dari tampak paling depan, kita bisa lihat. Kalau belakang kami suka banget dengan bentuknya. Kalau dari bagian depan, mungkin bisa plus minus lah ya. Kembali kepada selera masing-masing. Kalau kami dari belakang tidak ada komen apapun, benar-benar kami suka dari desainnya dan lain sebagainya. Kalau dari depan memang agak sedikit, mungkin agak culun sedikit. Tapi yang jelas adalah fungsional daripada mobil tempur. Di bagian atas ada antena yang model panjang kayak tanduk seperti itu. Kacanya memang belum ada kaca filmnya. Nah di sini kalau kita lihat wipernya belum yang model frameless ya, karena adalah mobil tempur. Nah di bagian bawah ini pastinya seperti biasa, yaitu adalah reservoir daripada radiator, kemudian wiper dan minyak rem. Nah kemudian di bagian sini ada logo DFSK yang warna chrome. Ini adalah logo asli daripada DFSK ya. Warnanya adalah warna chrome dengan aksen di bagian dalamnya sana maksud kami adalah yaitu warna dope. Kemudian di sini grillnya biasa aja, model standar biasa, lubangnya cukup besar yang mengarah langsung ke radiatornya. Tempat platnya kami suka, ini gede, jadi pas ke sini ya, nempel platnya. Di bawah juga tetap ada istilahnya grill di bagian bawah masih bolong. Semua aksennya di sini warnanya hitam dope. Untuk detail daripada lampunya, yang pertama kita lihat dari bentuknya ya. Bentuknya ya kategori lumayan lah. Tidak istilahnya tidak ketinggalan zaman juga. Nanti detailnya nih, dalam satu set seperti ini masuk semuanya. Baik lampu utamanya, kemudian lampu jarak jauhnya, lampu kotanya yang kecil juga ada di bagian sana. Dan lampu sennya ini unik nih, berada di bagian sini. Plus lampu sen ini juga sampai di fender bagian kiri maupun kanan. Nah, kurang lebih seperti ini ya, yang mungkin bisa kita ulas singkat dari salah satu mobil tempur dari produk DFSK. Dan bagi Anda yang berminat dengan unit ini, silahkan bisa klik aja di deskripsi. Ada kontak marketing dari DFSK Banjarmasin Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan Anda manfaatnya dengan ada video ini. Sampai ketemu di waktu. Salam Erga Group.